worship you as I bow down on my knees. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, for you are my everything. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you as I bow down on my knees. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, for you are my everything. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you, for you are my everything. I worship you, for you are my everything. I worship you. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, yang sama-sama menyaksikan video ibadah ini. Biarlah saya undang kita sama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir dimanapun saat ini saudara berada. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia bertahta di atas setiap pujian kita. So pastikan saudara memuji Tuhan dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Siapkan hatimu, bawa hidupmu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Hati kami limpah dengan syukur. Sebab banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami. Mari saudara, buka hatimu, naikkan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik selamanya. Yesus Engkau baik selamanya. Kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Sebab Engkaulah terutama dalam hidup kami.
apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik menyertai kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Dan sembuhkan dan selamatkan. tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lebih lagi katakan, Kau berfirman, Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Yesusku, tiada yang sukar bagi Yesus. Sebab Dia penyembuh, Dia pemulih. Hanya padamu Tuhan kami percaya. Engkau Allah sumber segala yang
katakan dengan iman, katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari saudara yang di rumah bersama-sama kita katakan sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman, sembuhkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan tiada, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sembah Dia, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Allah yang kami muliakan dan sembah, hanya padamu kami sembah, hanya padamu kami memuji. Yesuslah pengharapan satu-satunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus menyembah bawa hatimu kepada Tuhan, pengharapanmu, kekuatanmu hanya daripada Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Kami akan selalu memuji menyembah-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan selamanya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami sembah Engkau Yesus. Yaralabaya shandaralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
bagiku. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Yes Lord. Dengan segenap hatimu. Selamanya Kau hebat bagiku. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah lebih lagi katakan, ku sembah mari lebih sungguh lagi sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Say haleluya, haleluya, muliakan Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Come on, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oh, we give you all the glory, we give you all the haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang disenangkan oleh setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, biar semuanya ini untuk menyukakan hati-Mu. Kami siap lebih lagi bersuka cita memuji-muji Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima segala puji syukur kami. Yang bersyukur dan lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dong buat Allah kita, haleluya. Sepakat dengan saya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita lebih lagi berikan pujian kita hanya kepadanya. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, kita percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai hidup kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Seperti pujian ini, meskipun musuh di depan kami
kami tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami, amin. Sama-sama angkat suaramu katakan. Meskipun musuh di depanku, rimbalan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan sama-sama. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Angkat suaramu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Sebab Dia satu-satunya sumber keselamatanku. Sekali lagi katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman kita, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sebab Dia satu-satunya sumber kemenangan kita, amin. Takkan pernah goyah, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Goyahkan kedua tanganmu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan dengan iman, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita, saudara, amin. Dan Dia akan membukakan jalan-jalan kepada setiap kita anak-anak yang percaya, amin. Katakan kiri kanan bahwa Allah menyertai engkau, engkau tidak pernah sendiri. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah tetap bersuka cita, amin. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Hey. Kami percaya. Mari sama-sama katakan pujian. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin
selalu berserta dengan kami. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya gada dan tongkat-Mu menyertai kami. Kuatkan setiap kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukan semakin baik, tapi bersama Tuhan kami cakap menanggung semuanya di dalam Engkau. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudaraku, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama kita angkat puji. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, yes, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari dengan iman sekali lagi katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau yang terbaik bagi kami, kasih-Mu sempurna, kekuatan-Mu sempurna bagi kami. Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi kesembuhan. Terima kasih, sebab itu kami memuji nama-Mu, sebab itu kami menyembah-Mu. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Mari sama-sama katakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is everything I need. Everything Christ is enough for me.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, seperti pujian ini, Engkau cukup bagi kami ya Bapa. Kami tidak ingin yang lain selain Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu terus memenuhi hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan, kebesaran-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Setiap hari, setiap detik, bahkan setiap menit, mulut kami memuji-muji nama-Mu. Kami gak mau yang lain selain Engkau Tuhan. Kami mau andalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur boleh kami punya kesempatan beribadah bersama walaupun secara online, buat semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat lain. Dan kami percaya itu bukan halangan bagi Engkau untuk menjamah setiap pribadi lewat pujian, penyembahan, dan juga firman yang sebentar lagi kami akan dengar. Oleh karena itu, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini di dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Urapi hati kami. Kami mau buka pikiran hati kami dan meletakkannya di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Dan Kau bekerjalah di dalamnya. Sehingga kami bukan saja mendengarkan, tapi kami berubah, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dimampukan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Berilah ia kemampuan dan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah kita secara online. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, mungkin juga ada di tempat-tempat lain, mungkin juga ada yang di rumah sakit ataupun di rumah saudaranya, di luar kota, bahkan di luar negeri. Saya ingin menyampaikan satu hal lewat tema khotbah hari ini adalah jangan sampai ketakutan itu mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Nats bacaan kita saya ambil dari Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-22 dengan tema, dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Dan sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saudara, Matius pasal 14 dari ayat pertama ini dimulai dengan satu kisah, yaitu Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Pada waktu itu Tuhan Yesus belum memulai dalam pelayanannya, dan Yohanes Pembaptis sudah menjadi seorang tokoh yang populer, yang punya banyak pengikut dan disukai banyak orang. Nah, waktu Yohanes Pembaptis itu mati dibunuh, maka pengikut-pengikutnya itu menjadi takut dan mereka bimbang. Lalu muncullah Yesus dalam pelayanan-pelayanannya yang penuh banyak mujizat-mujizat. Perkataan-perkataannya penuh kuasa. Sehingga mereka mengira bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Atau bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus ini nabi yang datang dari surga, yang diutus oleh surga. Semakin lama Yesus menjadi semakin populer, semakin terkenal.
Tapi dengan kata lain, tantangan-tantangan yang dulu dialami Yohanes Pembaptis juga dialami oleh Yesus. Terutama dari orang-orang Farisi, dari imam-imam, dari ahli Taurat yang tidak suka kepadanya. Karena banyak pengikut-pengikut mereka sekarang beralih menjadi mengikuti Yesus. Dan Yesus lewat ajar-ajarannya, lewat mujizat yang dilakukannya, tidak saja berusaha untuk supaya orang itu sembuh, kenyang, dipulihkan, bertobat. Tidak. Tetapi Yesus mengarahkan kepada mereka supaya lewat berbagai peristiwa itu, orang itu jadi kenal siapa itu Tuhan, butuh Tuhan. Dan iman mereka bertumbuh. Sehingga waktu nanti Tuhan Yesus tidak ada lagi di muka bumi, mereka tidak bimbang, tidak khawatir, dan tidak menjadi takut. Mari kita lihat ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, kita simak dari peristiwa ini. Ayat 22 berkata begini, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, murid-murid itu pergi menyeberangi Danau Galilea atas perintah Tuhan. Dan di tengah perjalanan mereka melakukan perintah Tuhan, terjadilah badai yang sangat besar sehingga semua mereka ketakutan. Maknanya begini, saudara. Kita semua pasti tahu bahwa Tuhan Yesus ketika memerintahkan para murid untuk pergi ke seberang, naik perahu, di tengah jalan akan ada badai. Pertanyaan kita adalah begini, kenapa Yesus izinkan para murid untuk menghadapi badai itu sampai mereka menjadi ketakutan? Saudara, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, bukan berarti semuanya lancar, semuanya baik, tidak ada badai, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan di dalam hidup ini. Tidak. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita itu fakta kehidupan sehari-hari yang di dalamnya juga ada pergumulan, ada tantangan, selain ada berkat, ada kesuksesan. Dan di dalam semua pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kita lalui dalam hidup ini, itu membangkitkan iman kita untuk semakin lebih percaya kepada Tuhan. Sehingga iman itu adalah hasil perjalanan hidup kita. Bukan teori yang dialami oleh para pengikut Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Ayat yang kedua. Bagian yang kedua, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Alkitab berkata mereka berada di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai. Yang artinya persoalan yang satu ada, persoalan yang lain belum selesai, timbul lagi persoalan yang baru. Kalau saudara dan saya hari-hari ini mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup ini, kita takut, kita khawatir, ada virus COVID-19, dan kita mendengar berita-berita yang menakutkan kita. Tetapi juga kita punya persoalan dalam keuangan, kita persoalan dalam bisnis, kita punya persoalan di dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam hubungan. Artinya kita ada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Dan itulah yang murid alami. Kadang-kadang hidup ini dihadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan persoalan. Yang satu belum selesai dan kita punya persoalan-persoalan yang lain. Nah, murid-murid menghadapi hal itu juga demikian. Nah, bagaimana cara Tuhan bertindak? Ayat 25 berkata begini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, banyak teolog perjanjian baru memperkirakan bahwa ketika mereka menyeberangi badai itu, tidak mungkin pada malam hari. Kira-kira mungkin sore hari menjelang malam gitu ya. Kira-kira mungkin jam 3 sore. Karena itu yang umum orang melakukan perjalanan menyeberangi danau itu.
Dan danau itu tidak terlalu lebar, kira-kira mungkin 1-1,5 jam aja waktu itu mereka akan tiba udah di seberang, saudara. Tetapi Alkitab berkata jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Artinya kondisi murid pada waktu itu sudah terombang-ambing di tengah badai beberapa jam lamanya. Kenapa jam 3 dini hari Yesus baru datang? Kita nggak tahu. Tetapi kita bisa memaknainya bahwa pertolongan Tuhan itu datang pasti tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi juga tidak terlalu cepat untuk menolong kita. Saudara, jujur ya, kadang-kadang kalau kita di tengah pergumulan dan persoalan, lalu kita berdoa dan seketika itu juga Tuhan lepaskan kita dari pergumulan dan persoalan itu, kita seringkali jadi meremehkan pertolongan Tuhan itu. Seringkali bahkan kita lupa bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi waktu saudara, pengharapan, kekuatan, bahkan kita melihat tidak ada jalan keluar lagi, dan kita datang kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah saat seperti itu, Tuhan tolong saudara dan saya. Di situ baru kita mengerti artinya kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat tolong kita. Tetapi Tuhan juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Indah dan tepat pada waktunya, Tuhan tolong setiap kita. Nah, bagaimana reaksi para murid ketika mereka melihat Tuhan datang kepada mereka? Ayat 26 berkata begini, ketika murid-murid itu melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka pasti pertama-tama berteriak-teriak karena gelombang yang besar. Air mulai masuk ke dalam perahu dan mereka udah hampir hilang harapan mereka. Nah, sekarang ditambah lagi ketika itu mereka melihat ada satu sosok yang berjalan di atas gelombang yang tengah melanda mereka. Dan mereka sama sekali tidak menyangka bahwa itu adalah guru dan Tuhan mereka. Bahkan mereka berpikir itu adalah hantu yang menghampiri mereka. Apa artinya bagi kita hari ini? Saudara dan saya sungguh tidak pernah dapat memprediksikan, apalagi mengatur bagaimana cara Tuhan untuk tolong saudara dan saya. Kita mungkin punya satu keinginan, bagaimana Tuhan tolong keuangan kita, bagaimana Tuhan tolong sakit kita, bagaimana Tuhan pulihkan keluarga kita, menurut apa yang kita mau. Tetapi percayalah, Tuhan itu berdaulat. Dan dia punya satu cara untuk menolong kita. Dan cara itu pasti yang terbaik. Walaupun kita tidak menyangka Tuhan akan tolong. Seperti itu buat kita semua. Saudara dan saya harus percaya bahwa justru di tengah-tengah badai dan kesulitan hidup itu, di tengah masalah, disitulah pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya ada satu pujian yang mengatakan, pertolonganmu terlalu ajaib Tuhan. Itu ajaibnya. Karena kita tidak pernah menduga waktu, kapan, dan bagaimana Tuhan tolong buat saudara dan buat saya. Tetapi yang satu kita tahu adalah pasti Tuhan tolong setiap kita. Jadi artinya begini, waktu kita menghadapi badai, pergumulan dan persoalan dalam hidup ini yang begitu berat, hati kita, pikiran kita harus kita fokus kepada Tuhan. Ingat minggu lalu saya khotbah berbicara tentang Yunus yang ada di perut ikan, saudara. Di satu tempat yang menggambarkan tidak ada harapan untuk lagi selamat. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Yunus memulai berdoa kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia tahu Tuhan sanggup menolong dia. Hari ini mungkin keadaan kita susah. Kita takut, saudara. Saya juga takut. Kita menghadapi pergumulan yang tidak pernah kita alami hari-hari ini. Bahkan di seluruh dunia.
Tapi Daud berkata begini, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Siapa yang saudara percayai waktu kita takut hari ini? Manusia? Uang? Pemerintah? Daud berkata, waktu aku takut, justru aku percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Ayat 27. Akibatnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dan saya tentu mengerti ada 360 kali kata-kata dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan kamu bimbang. Apa artinya? Artinya begini, di dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa. Di dalam firman Tuhan yang berkata jangan takut itu ada kekuatan. Aku ini. Aku ini. Artinya begini, Yesus dapat mengatasinya. Karena ini aku, ini Tuhan. Dan Dia ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Dia. Maka kalau hari ini saudara dan saya mengalami ketakutan, jangan pernah lupa untuk memperkatakan, jangan takut, ada Yesus di dalam keluargaku. Jangan takut, ada Yesus di dalam hidupku. Jangan takut, ada Yesus dalam pekerjaan, karir dan usahaku. Bukan kita yang berkuasa, tetapi Yesus, kebenaran firman itu yang berkuasa. Yang kita dengar hari ini, yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selamanya. Yang berkata juga kepada saudara dan saya, jangan kamu takut. Katakan kepada diri saudara, satu dengan yang lain. Mari kita katakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu kita, jangan kamu takut. Ada Yesus di sini. Ada Yesus di sini. Nah, saya percaya perkataan Yesus itu tetap berlaku sampai kita dengan hari ini. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti beribadah, layaknya kita hari Minggu beribadah, tetapi saya percaya perkataan Yesus dari 2000 tahun yang lalu kurang lebih sampai dengan hari ini tidak pernah berubah kuasanya. Dia sama, tidak bisa pernah dihalangi oleh jarak, oleh waktu, oleh tempat, bahkan badai apapun juga. Dia pernah mengalahkan badai itu. Dan sekarang dia juga mampu mengalahkan badai kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetap fokus hati dan pikiran kita, karena Dialah pengharapan satu-satunya bagi kita semua. Dan aku yakin dan percaya, bukan karena perkataan manusia, tetapi karena perkataan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang hidup, yang nyata. Dan Dia akan lakukan tepat pada waktunya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi bahwa Engkau masih berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Pada hari ini juga kami boleh melihat begitu banyak badai datang dalam kehidupan kami. Masalah penyakit virus corona COVID-19. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, karir, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Sehingga kami ada di pusaran badai yang datang silih berganti. Dan kami berkata hampir-hampir tenggelam perahu kehidupan kami. Tetapi hari ini, di tengah-tengah masalah yang begitu menakutkan, di situ kami melihat Engkau datang tepat pada waktunya. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Tetapi indah pada waktunya Kau datang kepada setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah atau di perjalanan dan yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan yang terbaring di rumah-rumah sakit, mungkin dalam kamar-kamar yang diisolasi oleh karena COVID-19. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kamu takut.
tapi yakin dan percaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu-belenggu dipatahkan, intimidasi-intimidasi roh jahat dikalahkan. Tetapi kekuatan dari surga yang mendatangkan damai sejahtera turun tercurah atas hidup anak-anaknya yang percaya kepadanya. Berkati semua anak-anakmu Tuhan, baik yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara-negara lain, bahkan di kota-kota lain Tuhan. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami semuanya. Engkau mampu dan Kau mau untuk datang kepada setiap kami sebagai penolong yang sejati. Tuhan yang ajaib, Kau hebat, Kau dahsyat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, aku dan mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Tetap kuat, tetap fokus. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, sama-sama katakan besar, besar anugerah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan. Bahkan besar anugerah-Mu bagi setiap umat-Mu. Bapa, dari tempat ini kami berdoa Tuhan. Kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan kota kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap kota-kota di bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di setiap kota, di setiap daerah di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami juga Tuhan, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan, semua yang menjadi alat-alat-Mu di bangsa ini Tuhan, di pemerintahan Engkau pakai. Berikan hikmat marifat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Jakarta, kami berdoa Tuhan, Jakarta kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi atas bangsa kami, atas kota kami saat ini, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang terus berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan. Oh, musnahkan setiap virus-virus yang ada di dalam nama Yesus. Kami percaya semua pasien-pasien COVID-19 Tuhan, kami percaya Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan turun atas setiap umat-umat-Mu di bangsa kami, di kota-kota, dimanapun mereka berada saat ini. Berkati para medis Tuhan, para dokter-dokter yang merawat setiap pasien yang ada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Bahkan hikmat-Mu turun atas mereka. Kami percaya Tuhan, pasien yang ada semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau yang berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu. Kami minta kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Kami minta mukjizat turun atas kota, atas bangsa, atas setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berkati juga Gembala Sidang kami Pak Niko. Kami berkati bersama keluarga besar dan wakil-wakil yang ada. Kami berkati Gembala kami juga Tuhan Pak Samuel Gunawan 1B. Kami serahkan dalam tangan-Mu bersama keluarga yang ada.
Berkati pelayanannya, berkati dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan semua kami yang melayani pada hari ini. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Entah kami sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan orang tua. Dimanapun kami berada Tuhan. Tangan kasih dan perlindungan Tuhan ada pada kami semuanya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Kau mengirim malaikat-malaikat-Mu untuk berjalan bersama dengan setiap kami. Oleh karena itu, apa saja yang tangan-Mu kerjakan, Tuhan buat jadi baik. Kemana kaki-Mu melangkah, Tuhan menyertai dan memberikan keberuntungannya. Agar lewat itu, hidup-Mu diberkati, dikasihi, disayangi Tuhan. Agar semakin hari menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai daripada saat ini sampai dengan selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.